Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapusa Segap, asal prodi S1 Ilmu Hukum dengan nomor NIM 2532-011-28. Efektivitas, saya akan membahas efektivitas hukum positif di Indonesia. Dari pendahuluan, latar belakang, Indonesia merupakan negara hukum sebagai ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsekuensi dari penegasan tersebut adalah bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku dan diakui secara resmi oleh negara dikenal sebagai hukum positif. Hukum positif berfungsi sebagai alat pengendali sosial, sarana rekayasa sosial, serta instrumen untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, peranan hukum positif di Indonesia seringkali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, hingga adanya ketimpangan perlakuan hukum. Kondisi ini menimbulkan pernyataan mengenai sejauh mana efektivitas hukum positif dalam mencapai tujuan hukum itu sendiri. Efektivitas hukum menjadi isu penting karena hukum yang baik tidak hanya dilihat dari berlakunya secara normatif, tetapi juga berhasil banyak dalam diterapkan dan ditaati oleh masyarakat. Berbagai kasus hukum yang terjadi di Indonesia, baik di bidang pidana, perdata, maupun tata negara, menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas hukum positif serta analisis terhadap kasus-kasus hukum positif di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan guna memahami permasalahan dan mencari solusi perbaikan sistem hukum nasional. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan hukum positif dan efektivitas hukum? Bagaimana aktivitas penerapan hukum positif di Indonesia? 3. Faktor-faktor apa saja yang mengaruhi efektivitas hukum positif di Indonesia? Bagaimana contoh kasus hukum positif yang terjadi di Indonesia? Satu, untuk mengetahui pengertian hukum positif dan efektivitas hukum, untuk menganalisis efektivitas hukum positif di Indonesia. 3, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum positif. 4, untuk mengkaji kasus-kasus hukum positif di Indonesia sebagai gambaran penerapan hukum dalam praktik. Adapun manfaat dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis, menambah wawasan dan pemahaman mengenai konsep hukum positif dan efektivitas hukum di Indonesia. 2. Manfaat praktis, menjadi bahan referensi bagi mahasiswa dan masyarakat dalam memahami penerapan hukum positif serta pemasalahannya. Pembahasan pengertian hukum positif. Hukum positif adalah keseluruhan norma hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu serta ditetapkan atau diakui oleh negara melalui lembaga yang berwenang. Hukum positif bersifat mengikat dan memiliki sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Di Indonesia, hukum positif bersumber dari peraturan perundang-undangan, kebiasaan, jurisprudensi, dan traktat internasional yang telah diratifikasi. Hukum positif mencakup berbagai bidang seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Keberadaan hukum positif bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum,
dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Bab 2 halaman 2 pengertian efektivitas hukum. Efektivitas hukum adalah tingkat keberhasilan hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu hukum dikatakan efektif apabila norma hukum tersebut dipatuhi oleh masyarakat dan ditegakkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada substansi hukum, tetapi juga pada struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari 3 unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum dalam masyarakat. Efektivitas hukum positif di Indonesia. Efektivitas hukum positif di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan secara normatif. Di Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan. Namun banyaknya regulasi tidak selalu diikuti dengan efektivitas penerapan. Beberapa indikator yang menunjukkan rendahnya efektivitas hukum positif di Indonesia antara lain masih maraknya pelanggaran hukum, praktik korupsi, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat pengendali sosial yang efektif. 2 halaman 4 faktor-faktor yang mengaruhi efektivitas hukum positif. Adapun faktor-faktor yang mengaruhi efektivitas hukum positif di Indonesia antara lain: 1. Faktor substansi hukum. Peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, tumpang tindih atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat menghambat efektivitas hukum. 2. Faktor aparat penegakan hukum. Integritas, profesionalisme, dan kompetensi aparat penegakan hukum sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. 3. Faktor sarana dan prasarana. Keterbatasan fasilitas dan sumber daya dapat menghambat proses penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat. Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat berpengaruh besar terhadap efektivitas hukum. 5. Faktor budaya hukum. Nilai, sikap, dan pola pikir masyarakat terhadap hukum turut menentukan keberhasilan penerapan hukum. Halaman 5 kasus-kasus hukum positif di Indonesia. Kasus tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan salah satu contoh kasus hukum positif yang sering terjadi di Indonesia, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Praktik korupsi masih marak terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi belum sepenuhnya efektif. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kasus pelanggaran HAM, baik yang terjadi di masa lalu maupun masa kini, menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan hukum positif. Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM seringkali terkendala oleh faktor politik dan kelemahan sistem peradilan. Kasus penegakan hukum lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas merupakan contoh kasus hukum positif yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Meskipun telah ada aturan yang jelas, pelanggaran masih sering terjadi, menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya meningkatkan efektivitas hukum positif.
untuk meningkatkan efektivitas hukum positif di Indonesia diperlukan beberapa upaya, antara lain: 1. Pembaruan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. 2. Peningkatan kualitas dan integritas aparat penegak hukum. 3. Peningkatan kesadaran dan pendidikan hukum bagi masyarakat. 4. Penguatan lembaga penegak hukum dan sistem peradilan. Penutup, makalah ini membahas mengenai efektivitas hukum positif di Indonesia serta contoh kasus penerapannya. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia memiliki sistem hukum yang cukup lengkap, efektivitas penerapan hukum positif masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, efektif, dan berkeadilan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.